Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini gue pengen sharing aja ilmu untuk ngasih tahu gimana sih cara mengerjakan kuis uji hipotesis non parametrik untuk kalian semua menghadapi UAS. Semoga aja bermanfaat ya. Disclaimer di sini, gue juga sebenarnya udah nggak terlalu ingat tentang materinya, jadi kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi atau diingetin ke teman-temannya bagi yang ngerti ya. Nah di sini nih ada soal, kalian bisa baca sendiri soalnya. Di sini tentang uji hipotesa perbedaan median satu sampel dengan uji tanda atau sign test. Nah jadi gue sarankan untuk mengerjakan soal ini tuh yang pertama kalian lihat dulu hipotesanya yang diberikan soal. Contoh pada soal ini nih ada ketersediaan sarana dan prasarana di dalam kawasan wisata adalah kunci keberhasilan pengembangan yang dilihat dari tingkat kepuasan pengunjung terhadap keberadaan pelayanan. Nah, diduga para pengunjungnya secara umum telah mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap keberadaan dan pelayanan sarana dan prasarana suatu kawasan wisata. Nah, untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil sampel random pengunjung kawasan wisata dengan sampelnya 17. Masing-masing pengunjung tersebut diminta untuk memberikan nilai kepuasan antara 50 sampai dengan 150. Nah, hasilnya yang ada di tabel. Nah, di sini dia memberikan standar kepuasan yang tinggi dicirikan dengan median nilai kepuasan di atas 80 ya. Ini perlu kalian tandain. Di atas 80 dan tingkat kepercayaan 93%. Di sini dia memberikan median itu lebih dari 80. Karena dia bilang kepuasan yang tinggi diartikan dengan nilai median di atas 80. Itu berarti standarnya. Nah, di sini ada hipotesanya. Hipotesanya ini diduga para pengunjung secara umum telah mempunyai kepuasan yang tinggi. Berarti hipotesanya di sini pengunjung punya kepuasan yang tinggi. Dan juga ada standar mengenai kepuasan yang tinggi, yaitu median di atas dengan 80 dengan tingkat kepercayaan 93%. Nah, di sini kita ngebuktiin hipotesa tentang pengunjung yang punya kepuasan tinggi itu benar atau enggak sih. Dinilai dari tabel atau sampel yang udah ada di soal. Nah, yang pertama, kalau dalam mengerjakannya nih ya, biar nilai bagus, dilengkapin untuk step pertama kita ada standar di mana yang satu itu sampel random, dan yang kedua skala datanya bersifat ordinal continue. Nah, setelah itu baru tahap 2, kalian mencari persoalan untuk mencari persoalan mana yang cocok untuk soal ini. Nah, untuk uji tanda ini kan ada 3 persoalan. Di mana ya gue nulisnya? Sini aja deh. Ada 3 persoalan, di mana persoalan pertama itu H0-nya adalah median sama dengan median hipotesa. Yang H1-nya median hitung itu tidak sama dengan median hipotesa. Persoalan 2 yaitu H0 sama dengan median MD kurang dari sama dengan M, dan H1-nya itu MD lebih besar dari M. Persoalan 3, H0-nya MD-nya lebih besar sama dengan M, dan H1-nya yaitu MD kurang dari M. Nah, ini nih 3 persoalan ini harus kalian ingat dalam mengerjakan uji hipotesa non parametrik, terutama di uji tanda. Ini kalian harus ingat nanti persoalan mana yang kira-kira cocok di soal manapun ya, soal yang kalian temui. Nah, untuk soal ini kan dia ngasih standar untuk tingkat kepuasan tinggi itu mediannya harus di atas 80, dan hipotesanya itu berupa
pelanggan mempunyai kepuasan yang tinggi. Oleh karena itu, kita menggunakan persoalan 2 yang paling cocok. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kepuasan yang tinggi kan median lebih dari 80, maka M-nya ini 80. Nah, ini lebih cocoknya di persoalan 2. Kenapa nggak persoalan 3 aja sih? Kan dia ada juga lebih dari sama dengan, tapi itu dia yang menandain adalah sama dengannya. Karena kalau misalnya dia tetap 80, berarti namanya dia tidak menunjukkan kepuasan tinggi. Dia harus lebih dari 80 baru termasuk kepuasan yang tinggi. Oleh karena itu kita pakai persoalan 2 untuk soal kali ini ya. Ini kita hapus dulu biar nggak banyak. Kalian bisa catat aja nanti di pause. Nah, kita pakai persoalan 2 yaitu H0-nya MD kurang dari sama dengan M dan H1-nya MD lebih besar dari M. Nah, setelah kita nentuin persoalan mana, ya selanjutnya kita menentukan titik kritis atau wilayah kritis. Nah, gimana sih nentuin wilayah kritisnya? Ini wilayah kritisnya pasti nanti kalian dapat sih dari soalnya berupa tabel ini. Nih, tabel ini. Nah, untuk uji tanda wilayah kritisnya modelnya kayak gini ya tabelnya. Nah, di sini kan kita diketahui bahwa alfanya tingkat kepercayaannya tuh 93%. Tingkat kepercayaan 93% berarti alfanya adalah 7%, di mana 7% ini sama dengan 0,07. Nah, di sini untuk di batas ini yang terdekat adalah 0,071. Nggak apa-apa, nggak harus 0,07, yang penting dia mendekati. Nah, oleh karena itu di sini wilayah kritisnya itu berupa sama dengan 11. Ini kita bisa lihat di atasnya 1 ya. Maksudnya ini kan batasnya nih. Nah, di atasnya 1 inilah batas kritisnya. Berarti wilayah kritis itu dari 11 hingga ke bawah sini. Nah, ini wilayah kritis. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan wilayah kritis, kita melakukan statistik uji nih. Ini langkah 4 nih, statistik uji. Nah, statistik uji untuk uji tanda ini kita hanya menentukan positif dan negatifnya aja dari tanda-tanda yang ada. Di sini ada nilai kepuasan. Kita tulis semua ini nilai kepuasannya. Ini kita salin ya ke sini. Nah, selanjutnya karena kita udah dikasih standar tentang tingkat kepuasan yang tinggi itu mediannya lebih dari 80. Oleh karena itu kita melakukan uji tandanya itu, ini uji tanda ya. Ini semua uji tanda nih. Itu berdasarkan standar yang ada atau 80 tersebut. Nah, karena ini kita menunjukkan tingkat kepuasan tingginya tuh harus lebih dari 80, makanya di sini kita akan mengurangi ini dengan 80. Jadi NK dikurang 80. Nah, ini 75 kurang 80, maka dia akan negatif karena dia kurang dari 80. Begitu juga 68, dia kurang dari 80, oleh karena itu dia negatif. 90 dia lebih dari standar kita 80, jadi dia positif. Terus selanjutnya sampai ke bawah. Nah, setelah kalian melakukan uji tanda ini, apakah dia lebih dari standar kita atau tidak? Setelah itu kita baru mencari jumlah nilai atau tanda yang positifnya untuk lebih dari 80. Nah, terus setelah di sini kita nyari jumlah statistik yang positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, ini kita nemuin jumlah yang positif atau lebih dari standar atau lebih dari 80 itu ada sebanyak 10 nilai atau 10 sampel. Nah, nanti sampel yang 10 ini kita bandingkan dengan nilai kritis. Nah, 10
itu kan kurang dari X atau kurang dari nilai kritisnya. Oleh karena itu di sini kita bisa lihat 10 ini berada di sini. Kok gini? 10 ini berada di sini, sedangkan wilayah kritisnya kelihatan ya, ganti warna deh. 10 itu berada di sini, sedangkan wilayah kritisnya tuh ada di sini. Oleh karena itu 10 ini tidak berada di wilayah kritis. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya dia tidak berada di wilayah kritis, tandanya adalah H0 diterima. Gitu ya. Kalau misalnya dia tidak berada di wilayah kritis, H0 diterima. Sedangkan kalau dia berada di wilayah kritis, maka H1 yang diterima. Nah, H0-nya berarti hasil statistik ujinya adalah MD kurang dari sama dengan 80 atau M. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sarpras ya yang ada belum memberikan kepuasan yang tinggi untuk pengunjung. Pengunjung ya, benar. Jadi ini ya hasil hipotesanya. Makanya hal ini menunjukkan bahwa hipotesa di soal yang pertama itu salah. Oke, next di sini ada soal kedua tentang uji sampel juga dengan menggunakan Wilcoxon. Caranya sama, yaitu pertama dia random sampling, syarat ya. Yang kedua itu ordinal continue. Nah, untuk yang kedua kita nentuin persoalan lagi. Nah, untuk Wilcoxon ini persoalannya tetap juga ada 3, tapi di mana persoalan 1 itu H0 sama dengan MD sama dengan M. H1-nya berupa MD tidak sama dengan M. Untuk persoalan 2, H0-nya MD kurang dari sama dengan M, H1-nya MD lebih besar dari M. Dan persoalan 3-nya H0 itu MD lebih besar sama dengan M, dan H1-nya MD kurang dari M. Nah, bedanya ini nanti perbedaan masing-masing persoalan ini dalam penggunaan nilai W pada uji statistiknya. Untuk persoalan 1 ini jika W positif bisa digunakan W positif ataupun W negatif. Yang membedakannya adalah kita menggunakan nilai yang terkecil antara keduanya. Nah, untuk persoalan kedua nanti pada statistik ujinya yang digunakan adalah W negatif. Sedangkan untuk persoalan 3 nanti pada statistik ujinya yang digunakan adalah W positif. Nah, ini jangan lupa dicatat ya. Untuk Wilcoxon nanti pasti bakal pakai ini, persoalan ini. Ini gue hapus dulu. Nah, pada soal ini kita lihat dulu hipotesanya atau dugaannya di sini. Hipotesanya
sama ya, diduga para pengunjung secara umum telah mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan sarana dan prasarana. Nah, di sini sama juga mediannya nilai kepuasannya di atas 80 dengan tingkat kepercayaannya 99%. Oke. Nah, di sini berarti dia harus lebih dari 80. Oleh karena itu kita tetap pakai persoalan 2. Penjelasannya sama kayak di nomor 1 tadi. Jadi di sini kita pakai persoalan 2 ya. Dimana H0-nya MD kurang dari sama dengan M, satunya MD lebih besar dari M. Nah, ini yang digunakan sehingga nanti yang digunakan pada statistik uji adalah W minus. Ini ya, ini W, MD lebih besar dari M nih. Yang dijadikan secara jelas kenapa pakai persoalan 2. Dan selanjutnya seperti biasa kita menentukan wilayah kritis. Nah, wilayah kritisnya ini dilambangkan dengan C untuk Wilcoxon. Gimana cara menentukannya? Kita bisa lihat itu kan kepercayaannya 99%. Oleh karena itu alfanya 91% atau 0,01 ini 0,01 ini one tail ya. Sehingga bisa kita lihat nih 0,01. Yang satu sisi nih one tail nih di sini. Dan dia jumlah datanya ada 17. Berarti yang kepake adalah ini nilai 28. Sehingga C-nya sama dengan 28. Nah, nanti dalam menentukan wilayah kritisnya untuk Wilcoxon seperti ini. Misalnya ini C di sini ya, ini 28. Maka wilayah kritisnya dia akan berada di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, setelah menentukan wilayah kritis, seperti biasa selanjutnya itu adalah statistik uji. Nah, uji statistiknya sama, ini kita pindahin semua nilai kepuasan ini ke sini. Setelah itu kita nyari D. D ini apa sih? D ini adalah selisih antara nilai kepuasan dengan standar atau median. Mediannya adalah 80 ya. Ini ingat mediannya 80. Ini gue catat aja deh di sini. Ini nilai kepuasan dikurangkan dengan 80. Nah, setelah ini kita kurangin 54 kurang 80 min 26 min 12. Nah, ini min 5 ya. Ini min 4, ini min 3, ini 1, ini 4, ini 9, ini 10, 15, 9 kurang 80, 19, ini 20, 25, 40, 60. Nah, selanjutnya ini ada mutlak, nilai mutlak dari D. Ya, ini tinggal kita pindahin aja D-nya tanpa ada tanda minus atau plus. Semuanya plus. Ya. 3, 1, 4, 9, 10, 15, 19, 20, 25, 40, 60. Selanjutnya kita nentuin ranking dari D mutlak di sini. Nah, gimana sih nentuin ranking? Di sini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nentuin ranking itu dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, di sini untuk nilai terkecilnya ada 1, berarti ini 1 ya. Berarti ini ranking 1 dia. Setelah itu dari 1 ada yang terkecil, selanjutnya adalah 3, nilai 3 nih ya kan. Berarti 3 adalah ranking 2. Setelah itu ada 4. Nah, tapi di sini 4 ini hapus dulu deh. Ini ranking 1, ini ranking 2. Nah, tapi di sini 4 itu ada 2 di sini dan juga di sini. Nah, gimana cara nentuin rankingnya? Cara nentuinnya itu kan kita udah punya 2 ranking nih. Berarti selanjutnya adalah 3 dan 4 karena dia ada 2, jadi ini 3 dan 4. Terus gimana cara ngitungnya?
karena selanjutnya adalah 3, jadi 3 ditambah 4 lalu dibagi 2. Ini ranking 3 ini karena dia setelah 2 ada 3 dan selanjutnya dari ranking 3 itu ada ranking 4. Cuman karena dia angkanya ini sama-sama 4, maka dia dibagi dengan ada berapa banyak angka 4-nya. Nah, di sini angka 4-nya ada 2 kan, makanya dibagi 2. Nah, berarti 7 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3,5. Untuk masing-masing angka 4 itu rankingnya 3,5. Nah, setelah itu ada 5, terkecil adalah 5. Nah, tapi di sini kita nulis ranking pada 5-nya, kita hitung lagi dari awal. Ini udah ada ranking 1, udah ada 2, ada 3, ada 4. Maka selanjutnya adalah ranking 5 gitu. Terus setelah 5 di sini ada 9 ranking 6, terus ada 10 ranking 7, terus ada 12 ranking 8, terus ada 15 ranking 9, ada 18 ranking 10, terus ini ranking 11, ini ranking 12. Nah, ini untuk 25 juga ada 2 nih. Nih ya, 25 ada 2. Gimana cara nentuinnya? Nih, kita lihat lagi nih. Terakhir kan ranking 12 nih, terakhir ranking 12. Berarti setelah 12 itu adalah 13. Nah, di sini 25-nya ada 2. Berarti setelah 13 ada 14 dibagi dengan jumlah 25-nya ada 2. 27 bagi 2. 13,5. Ya, ini 13,5, 13,5. 13, 14. Selanjutnya adalah nyari ranking 15. Itu 26. Di sini 15. Ini 16, ini 17. Oke. Itu ya cara nyari ranking. Terus selanjutnya ada tanda ranking. Tanda untuk rank ini kita lihat dari nilai D. Dari sini ke sini nih, ke 3. Ini tandanya adalah negatif. Sedangkan dari 1 hingga ke bawah tandanya positif. Nah, udah ya. Terus di sini kita menjumlahkan ranking positif dan ini ada jumlah dari ranking negatif. Sini ranking positif itu dari 1, 4, 9, 10, 15, 19, 10, 9, 15, 19, 20, 25, 40, 60. Nah, di sini jika ditotalin akan menghasilkan W positif. Di mana W positifnya ada totalnya itu ada 90 nih. Kalau kalian hitung sendiri aja. Pokoknya 90 hasilnya. Dan ini untuk yang negatif 26, 25, 18, 12, 5, 4, 3. Ini kalian totalin juga. Maka hasilnya untuk W negatif, di mana W negatifnya itu 57. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan persoalan yang kedua, di mana persoalan kedua itu menggunakan W negatif, jadi nilai yang kita gunakan adalah W negatif, di mana W negatifnya itu berapa nih? 57. Nah, kita bandingkan W negatif dengan C atau nilai kritis, di mana nilai kritisnya itu 28. W negatif lebih dari C, di mana C-nya di sini misal. C-nya 28, maka di sini W negatif. Ini W negatifnya 57. Sedangkan wilayah kritisnya di sini kan. Nih, di sini. Ini wilayah kritis. Sehingga bisa dilihat bahwa ini lanjutannya ya. Bisa dilihat bahwa W negatif itu berada di luar wilayah
kritis, sehingga H0 diterima, dimana H0 itu adalah MD kurang dari sama dengan M, atau MD nya tadi M nya berapa? 80. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sarpras yang ada belum memberikan kepuasan yang tinggi. Untuk pengunjung. Nah, baik, seperti itu ya. Nah, ini untuk 2 soal tersebut. Kita next ke nomor 3. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini tentang uji hipotesa 2 populasi tidak bebas dengan uji tanda atau sign test. Sama di sini kita tentuin dulu, kita cari dulu hipotesa yang dari soalnya. Di sini apa? Namun di industri pengembangan tersebut tidak mampu meningkatkan hipotesanya itu diduga usaha pengembangan tersebut tidak mampu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan fasilitas pasar tersebut. Nah, di mana di sini tingkat kepercayaannya 94%. Nah, cara mengerjakannya gimana? Urutannya sama. Yang pertama, kita nentuin dulu yang pasti memberikan syarat bahwa data yang ada tuh dari random sampling. Dan yang kedua, dia bersifat ordinal. Ini udah pasti ya, nggak berubah. Terus yang kedua, itu kita menentukan persoalan. Untuk yang selanjutnya di sini kita nentuin persoalan. Persoalannya itu untuk uji tanda masih sama seperti sebelumnya, tentang yang kalau persoalan 1 H0 sama dengan MD sama dengan 0, atau MD tidak sama dengan 0. Nah, tapi di sini kan untuk 2 populasi, karena dia tidak memberikan standar, kayak tadi kan diberikan standar bahwa kepuasan yang tinggi itu lebih dari 80. Sedangkan di sini kan kita nggak ada standar seperti itu, karena kita melihat nilai sebelum dan sesudah. Oleh karena itu persoalannya menjadi seperti ini. Untuk persoalan 1 itu H0-nya sama dengan MD sama dengan 0, atau H1-nya MD tidak sama dengan 0. Pada persoalan 2 itu H0-nya MD kurang dari sama dengan 0, H1-nya MD lebih dari 0. Pada persoalan 3 itu H0-nya sama dengan MD lebih dari sama dengan 0, dan H1-nya MD kurang dari 0. Nah, namun di sini kita lihat dulu pada soal. Nah, di soal ini dia mengatakan bahwa tidak mampu meningkatkan kepuasan. Berarti dia menunjukkan adanya peningkatan. Sehingga kalau misalnya dia meminta adanya peningkatan, berarti nilai kepuasan setelah itu harus lebih besar daripada nilai kepuasan sebelum, karena dia mengalami peningkatan. Tidak boleh sama dengan, tapi harus lebih dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan persoalan 2. Karena ini nih, MD hitung pasti dia lebih dari 0. Karena dia menunjukkan adanya peningkatan, pasti nilainya positif. Nah, selanjutnya berarti kita menggunakan persoalan 2 ya. Ini gue hapus, jadi screenshot aja. Persoalan 2.
dimana 0 MD kurang dari sama dengan 0, 1 MD nya lebih dari 0. Selanjutnya kayak biasa kita nentuin wilayah kritis. Nah di sini itu tingkat kepercayaan 94%, berarti alfanya sama dengan 6%, di mana 6% ini 0,06. Nah di sini nih 0,06, ininya 0,059, ya udah mendekati ya, nggak apa-apa. Seperti biasa, ini kan kotaknya udah ditentuin, maka wilayah kritisnya atau X-nya adalah yang di atasnya, atau 10. Berarti X-nya sama dengan 10, atau wilayah kritisnya sama dengan 10. Setelah itu baru seperti biasa juga nentuin uji statistik. Di sini ada N1, N2. Ini N1, N2 tuh ini ya, nilai sebelum dan sesudah. N1 itu sebelum, N2 sesudah. Selanjutnya kita menentukan selisih. Selisihnya ini dari N1 dikurang N2 ya. N2 dikurang N1, kan 1 kurang 2, N2 dikurang N1. Nah ini minus, ini min 9. Selanjutnya, nah di sini kan kenapa kita nyari N2 kurang N1, itu biar mudah aja nentuin yang mana yang lebih dari 0, di mana yang mengalami peningkatan. Karena peningkatan itu pasti selisihnya lebih dari 0, karena dia mengalami peningkatan. Nah, jadi di sini setelah kita nentuin selisihnya, kita klasifikasiin lagi selisih yang memiliki angka positif dan selisih yang memiliki angka negatif. Di sini yang mengalami selisih positifnya itu, atau yang mengalami peningkatan karena dia positif selisihnya, itu ada ini 16, 15, ini ya. Lalu kita masukkan semuanya ke sini dan dijumlahkan. Maka X positif, ini sebut saja X positif ya. X positifnya sama, ada jumlahnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sedangkan yang negatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X yang negatifnya ada 9. Nah, di sini kita hanya melihat X positif ya. Kenapa? Karena di sini fokus ke hipotesa, di mana hipotesanya itu yang mengalami peningkatan. Nah, gitu. Kita pengen lihat aja yang mengalami peningkatan itu yang mana. Nah, di sini yang mengalami peningkatan berarti kita lihat yang X positif, di mana X statistik atau X ujinya sama dengan 6. Di mana 6 ini jika kita lihat di wilayah kritis, nih 6 di sini nih. Sedangkan tadi wilayah kritisnya dari sini ke sini ya. Nih. Maka 6 ini berada di luar wilayah kritis, sehingga yang diterima adalah H0, di mana MD kurang dari sama dengan 0. Sehingga dibuktikan bahwa tidak ada atau tidak mampu meningkatkan kepuasan. Nah, gini ya. Nah, ini untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Oke, di sini selanjutnya ada uji hipotesa. 2 populasi tidak bebas dengan uji Steinring-Bergson. Nah, seperti biasa, pertama tadi ya nentuin dia itu random, terus random sampling maksudnya. Random sampling. Terus yang kedua dia ordinal. Terus untuk langkah kedua kita nentuin persoalan
Sama seperti persoalan Wilcoxon pada sebelumnya, tapi untuk M hipotesanya diganti jadi 0 karena tidak ditentukan di soal. Nah, seperti kita bisa lihat dulu nih di soal nih. Dugaannya masih sama. Usaha tidak mampu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan fasilitas pasar dengan tingkat kepercayaan 99%. Sehingga nih di sini untuk persoalannya kita menggunakan persoalan 2 juga. Karena kita lebih bisa menentukan dia mengalami peningkatan atau enggak. Kalau misalnya dia tidak mampu mengalami peningkatan, maka dia bisa jadi sama kualitasnya atau dia menurun. Oleh karena itu kita pakai persoalan 2. Jadi antara dia meningkat nih, dia lebih dari 0, atau dia tetap, atau dia menurun, atau MD sama dengan kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk Wilcoxon kan kita menggunakan Y positif atau negatif. Untuk persoalan 2 seperti yang tadi udah saya bilang, kita menggunakan Y negatif. Nah, terus yang ketiga kita menentukan wilayah kritis. Biasa tadi karena tingkat kepercayaannya 99%, maka alfanya adalah 1% atau 0,01, di mana 0,01 ini adalah one tail. Ini 0,01. N-nya 15, maka di sini 20 ya. Jadi dia C-nya sama dengan 20. Ini C 20 ya. Maka wilayah kritis ada di sini. Setelah menentukan wilayah kritis, kita melakukan uji statistik. Nah, untuk uji statistik Wilcoxon itu yang dicari ini, yang ada di tabel ini pokoknya yang udah saya buat. Untuk nilai N1, nilai N2, D atau selisih, ini N2 kurang N1 ya, D ini. Lalu mutlak dari D, lalu kita mencari rank dari D mutlak, lalu mencari ranking dari nilai D saja, lalu kita mencari nilai positif dan juga mencari nilai ranking dari negatif. Nah, ini kita masukin ya N1 N2 nya, N1 sebelum, N2 sesudah. Nah, selanjutnya untuk nilai D ini bisa dilihat N2 kurang N1 dikurangin aja, kayak 70 kurang 75 min 5, 59 kurang 68 min 9 dan seterusnya. Dan ini nilai mutlak dari D, tidak ada negatif, mutlak itu jadi semuanya positif, kita jadikan D ini semuanya positif. Lalu kita mencari ranking dari D mutlak. Ini seperti yang udah saya jelasin tadi, dari nilai terkecil, nih 2 nilai terkecil ya, sampai nilai terbesar. Dan kalau ada yang sama itu pakai cara yang tadi saya udah jelasin sebelumnya. Lanjutnya itu kita mencari ranking dari nilai D. Nah, untuk nilai ranking dari nilai D ini sama dengan ranking D mutlak, hanya saja kita pakein ini tanda negatif atau positif yang ada pada nilai D nih. Sorry, ini lupa dikasih. Nah, udah. Nah, seperti itu. Dan untuk yang positif juga tetap positif, yang negatif dia jadi negatif rankingnya. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah dari ranking positif dan juga ranking negatif. Di sini kita tentuin dari ranking D apa aja yang positif. Itu ada 5, 15, 13, 8. Ini kita masukin semua ke sini. Lalu yang negatif juga kita masukin ini.
semuanya pokoknya negatif, kita pindahkan ke ranking khusus negatif. Lalu nanti kita jumlahkan. Kalau misalnya untuk soal sebelumnya ini kita hanya mencari berapa jumlah positif dan berapa jumlah negatif, kalau ini kita jumlahkan nilainya, nilai ranking negatif dan ranking positif. Ini kita jumlahkan 5 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 13 tambah 8 tambah 10,5. Maka hasilnya ini gue turunin aja deh. Maka hasilnya adalah W positif ya. W positifnya yaitu 64,5 kalau kalian hitung sendiri deh. Nah, sedangkan ini untuk W negatifnya kita jumlahin, maka hasilnya adalah 55,5. Nah, karena kita di sini menggunakan kita menggunakan W negatif karena kita menggunakan persoalan 2, maka yang kita lihat hanyalah W negatif, dimana W negatifnya ini tadi 55,5. Nah, sedangkan 55,5 ini berada di mananya wilayah kritis sih. Kita lihat sini C tadi 20 ya. Sedangkan W negatif ya 55 nih, berarti berada di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa W negatif, lanjut di sini deh. W negatif berada di luar wilayah kritis. Hal ini sehingga H0 diterima, sehingga hasilnya MD kurang dari sama dengan 0 atau tidak ada atau tidak mampu meningkatkan kepuasan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada uji median 2 sampel berpasangan dengan uji mean Whitney U. Langkahnya gimana sih? Langkahnya sama aja kayak sebelumnya. Pertama itu kita tentuin dia adalah random sampling dan juga ordinal skalanya, skala datanya. Lalu yang kedua itu menentukan persoalan. Untuk persoalan mean Whitney U itu ada di sini. Sini aja gue jelasin. Ini persoalan mean Whitney U. Di sini ada persoalan 1. Persoalan 1 itu di mana H0 itu MD1 sama dengan MD2 atau H1 MD1 tidak sama dengan MD2. Ada persoalan 2 itu H0 sama dengan MD1 kurang dari sama dengan MD2 dan H1 MD1 lebih dari MD2. Ini persoalan 3 yaitu H0 MD1 lebih dari sama dengan MD2 dan H1 nya MD1 kurang dari MD2. Oke, di sini, nah di soal ini kita baca dulu hipotesanya bagaimana sih hipotesanya. Nih juga nih, keadaan lingkungan desa dan kota berbeda menimbulkan dugaan bahwa penduduk desa lebih bahagia dibandingkan dengan penduduk kota. Ini adalah hipotesisnya atau hipotesa, di mana sampel untuk desa itu ada 15, sampel untuk kota ada 17 dengan tingkat kepercayaan 99%. Nah,
di sini kita nunjukin bahwa hipotesanya ini ya, penduduk desa lebih bahagia dari penduduk kota. Atau ini kita N1 ya. N1 ini sebagai penduduk desa dan N2 penduduk kota. Berarti di sini tentuin bahwa N1 itu lebih besar dari N2 dugaannya. Sorry nggak kelihatan ya. Sini ya. N1 itu lebih besar dari N2. Kenapa? Karena di sini bilang bahwa penduduk desa lebih bahagia dari penduduk kota. Jadi N1 lebih besar dari N2. Oke, next lanjut. Karena N1 lebih besar dari N2, maka persoalan yang cocok itu adalah persoalan 2. Ini tulis dari N2 ya, jelas ya. Nanti kita tulis untuk tahap 2-nya persoalan yang cocok atau yang dipakai adalah persoalan 2, yaitu H0-nya berupa MD1 kurang dari sama dengan H0-nya MD1 kurang dari sama dengan MD2 dan H1-nya MD1 lebih dari MD2. Nah, sehingga kalau seperti ini nanti yang dipakai adalah nilai U2 untuk persoalan 2 ya, pakai U2. Nah, setelah itu kita menentukan wilayah kritis. Nah, di mana wilayah kritis ini dengan tingkat kepercayaan 99% sehingga alfanya sama dengan 0,01. Dengan N1-nya 15, N2-nya 17. Nanti ditemukan nilai kritisnya atau C sama dengan 66. Dimana sih ini lihatnya? Nanti lihat di tabel Mann-Whitney ya. Nih, pokoknya nanti cari aja tabel Mann-Whitney. Biasanya di soal sih dikasih sih tabelnya. Nah, udah nih. Setelah menentukan nilai kritis, baru kita melakukan statistik uji. Nah, untuk statistik ujinya pada uji Mann-Whitney ini seperti pada tabel. Ini untuk N1 ya, kebagian desa, dan untuk N2 itu kebagian kota. Ini kita salin lagi. Nih, alias ini kita salin ke sini, kalau yang ini kita salin ke sini. Nah, nanti masing-masing dari kebagian desa dan kebagian kota ini kita rankingin, tapi rankingnya secara menyeluruh. Jadi kedua ini baik kebahagiaan desa maupun kebahagiaan kota ini kita jadiin satu rankingnya, sehingga seperti ini nih. Untuk ranking 1 nilai paling kecilnya ada 65 dari seluruh ini ya. Yang paling kecil adalah 65, sehingga ranking 1. Dan seterusnya sampai ranking terakhir. Nah, nanti setelah di-rankingin, maka kita jumlahin masing-masing perankingan dari masing-masing sampel. Nah, jadi ini gue hapus dulu. Nah, dari masing-masing sampel. Jadi kita jumlahin ranking dari kebahagiaan masyarakat desa. Ini kita jumlahin 25 tambah 22 tambah 15 dan seterusnya sampai 31. Jumlahnya adalah S1 kita nyebutnya. Karena kebagian desa ini N1, maka jumlah rankingnya adalah S1. 310 kalau kalian jumlahin. Dan ini S2 karena kebagian kota itu N2 kita sebutnya. Kita jumlahin dari 13 tambah 7 tambah seterusnya sampai 9. Ini hasilnya 212. Nah, karena di sini kita bilang kita menggunakan nilai U2 nih, maka statistik ujinya kita nyari nilai U2. Dimana rumusnya adalah S2 dikurang N2 dikali N2 tambah 1
dibagi 2. Nah S2 nih ini nih jumlah ranking ini, paham ya? Nah jadi 212 dikurang N2 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, ada 17 kali 17 tambah 1 bagi 2. Nah nanti kalian temuin hasilnya 59 U2 nya. Nah kita bisa lihat di sini U2 nya lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai C, dimana jadi kita bisa lihat ini C di sini, ini C nya tuh 66, ini U2 59, dimana kalau C itu ini ya, jadi berada di wilayah kritis sehingga H1 diterima atau MD lebih dari MD1 lebih dari MD2 sehingga hipotesanya benar, sehingga hipotesa benar atau penduduk desa cenderung lebih bahagia dari penduduk kota. Nah, gitu ya. Oke, next ke soal selanjutnya, soal terakhir. Oke, ini untuk soal terakhir di non-parametrik ada uji hipotesa dua populasi bebas dengan uji chi-square. Dimana bisa kita lihat di sini di soalnya ada N1 100 orang, N2 juga 100 orang, tingkat kepercayaan 95%. Ini dugaannya ada perbedaan diduga bahwa ada perbedaan dalam pemilihan tempat tinggal antara generasi milenial atau dengan generasi lama. Untuk angka pertama sama tadi, ini dia random sampling. Kedua ordinal, C. Ya, nomor 2 selanjutnya di sini ada penentuan wilayah kritis. Untuk ini penentuan H0 dan H1, dimana untuk uji chi-square ini H0 itu menunjukkan tidak ada perbedaan karakteristik. Nah, kalau misalnya H1 itu ada perbedaan karakteristik antara populasi. Nah, setelah itu kita menentukan H0 dan H1 di sini penentuan wilayah kritis. Untuk uji chi-square itu kita tentuin dulu alfanya 5%, yaitu 0,05. Nah, untuk uji chi-square ini kita harus menentukan nilai DF, di mana nilai DF ini 2 kurang 1. Nah, 4 ini rumusnya ya. 4 ini dari jumlah baris dan 2 ini dari jumlah kolom. Jadi rumus DF itu ini baris kurang 1 kali kolom kurang 1 ya. Ini kan baris ada 4, kolom ada 2, jadi DF dengan 3. Sehingga nanti kita temukan di tabel. Lalu nanti kita lihat tabel dengan N1 nya berapa. N1 nya 100, N2 juga 100. Nah, nanti
ada di tabel chi-square, kita cari dengan masing-masing ini dan juga ini. Nanti kita temukan x kuadratnya sama dengan 7,815. Ini dilihat dari tabel chi-square. Nanti akan gue cantumin di tabelnya insyaallah. Lalu dari sini kita menemukan wilayah kritis. Nih, ini wilayah kritis untuk x kuadrat sama dengan 7,815. Ini wilayah kritis ya. Dan ini 0. Nah, setelah menentukan wilayah kritis, kita melakukan uji sini aja. Uji statistik. Nah, uji statistiknya ini adalah x kuadrat, di mana x kuadrat itu jumlah dari FOIJ dikurang FEIJ kuadrat per FEIJ. FOIJ ini apa sih? FOIJ ini ya, tabel ini adalah FOIJ. Nah, untuk FEIJ nya ini adalah yang harus kita cari berikutnya. Nah, cara nyari tabel FEIJ itu kita tulis dulu gimana ya. Jangan warna ini. 1, 2, 3, 4. Ini sorry ya jelek. Ini milenial, ini old. Nah gini. Nah di sini kita tulis dulu berdasarkan soal yang bagian ini. Di soal 50, 30, 15, 5, di sini 10, 25, 10, 55. Nah, nanti ini kita cari. Nah, ini nih adalah tabel FEIJ ya. Ini tabel FEIJ. Nah, cara nyarinya gimana sih? Nah, untuk kotak ini cara nyarinya itu 50 atau ini nih dikalikan dengan 100. 100 ini dari mana sih? Dari ini 100 N1 ini 100. Nah sorry ini doang karena kita lagi nyari yang milenial. Dibagi 200 ini apa? 200 ini total dari seluruhnya 200, jadi hasilnya adalah 25. Seterusnya juga kayak gini. Ini 30 dikali 100 bagi 200 dan 15. Berikutnya juga sama caranya. Nah untuk yang ini 10 dikalikan dengan 100. Nah 100 nya ini baru dari yang old, jumlah yang old, dibagi 200 masih sama total seluruhnya. Ini hasil 5. Selanjutnya juga 25 kali 100 bagi 200 dan seterusnya pokoknya. Nah setelah nemuin tabel FEIJ ini semuanya, baru kita bisa nyari x kuadrat. Nah di sini x kuadrat ya. Di sini x kuadrat sama dengan berarti 50 dikurang 25 kuadrat bagi 25 ditambah 30 dikurang 15 kuadrat bagi 15 kurang 7,5 kuadrat bagi 7,5. 5 dikurang 2,5 kuadrat dibagi 2,5 tambah 10 kurang 5 kuadrat dibagi 5 tambah 25 dikurang 12,5 kuadrat dibagi 12,5 ditambah
10 kurang 5 kuadrat dibagi 5 ditambah 55 kurang 27,5 kuadrat dibagi 27,5. Hasilnya itu bisa kalian cari sendiri, pokoknya hasilnya itu 100. Jadi ini adalah X kuadratnya 100. Baru kita masukin ke titik kritis, dimana tadi titik kritisnya sini dengan X kuadrat 7,8. Nah berarti ini kan berada di sini ya, X kuadrat 100 ya berada di sini ya, sehingga X 100 ini berada di wilayah sorry tadi ada kendala. Jadi setelah dilihat 100 ini berada di wilayah kritis, sehingga H1 diterima, atau bisa kita bilang terdapat perbedaan karakteristik antara milenial dan orang tua dalam memilih tempat tinggal seperti itu ya. Oke, segitu aja untuk yang non parametrik. Selanjutnya di sini kita bakal bahas tentang asosiasi ya. Ini dulu. Asosiasi di mana sini pakai pi juga. Bisa baca sendiri soalnya gimana. Diketahui derajat errornya 5% atau 0,5. Terus ditanya untuk nilai koefisien pi dan juga bagaimana uji hipotesanya ya. Ini gue kasih dulu rumusnya untuk mencari koefisien pi ya. Nih rumusnya, catat. Nah terus dari rumus ini sebenarnya tinggal kita masukin aja sih angka-angka ini yang ada pada soal ke rumus tersebut. Sorry ya, jawab ya. Koefisien pi A kali D 44 dikali 42 dikurang dengan 6 dikali 8 dibagi, nah baru ini panjang, A tambah C 44 tambah 8 dikali 6 tambah 42 dikali 8 tambah 42 44 tambah 6. Nah ini kan nanti kita temuin hasilnya 0,72 kayaknya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah untuk gimana melihat hasil hipotesisnya, ini ada ketentuannya ya. Kalau misalnya koefisien pi itu 1 berarti hubungannya sempurna, nah atau kuat. Kalau misalnya koefisien pi nya 0 berarti tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Nah di sini kita bisa lihat ini 0,7 ya, dimana 0,7 ini mendekati 1, cenderung mendekati 1. Oleh karena itu antara jenis kelamin dan tinggi badan memiliki hubungan yang cukup kuat. Like that. Udah ini aja hasilnya. Selesai deh. Nah selanjutnya ini untuk koefisien Sommer atau D ya. Salah lagi gue. Bener ya. Nah untuk
Cartesian Summer ini rumusnya untuk rumus D sendiri itu ada NS dikurang ND bagi NS ditambah ND ditambah TX atau Y. TX atau TY ya. Nah, gimana sih nentuin pakai TX atau pakai TY-nya? Itu ditentuin dari variabel terikatnya. Jadi kalau misalnya variabel terikatnya itu TX, ya pakai TX. Kalau misalnya variabel terikatnya TY, ya pakai TY gitu. Nah, untuk di soal ini untuk nentuin variabel terikat atau enggaknya, ini nih ada di soal nih. Variabel X dipengaruhi oleh variabel Y, sehingga yang terikat itu adalah variabel X. Sehingga nih ya, ini bisa tentuin bahwa yang terikat itu sama dengan TX gitu. Sehingga nanti rumusnya pakai TX ya ini. Nah, berarti kita pertama-tama harus tentuin NS dulu nih. Tentuin NS berapa, terus tentuin ND yang berapa, baru nentuin TX yang berapa. Nah, cari TX dulu kali ya. Cari TX-nya itu gimana sih? Cari TX itu kita lihatnya ke samping. Jadi 20 nih. Sorry, gak kelihatan ya. 20 nih. 20 nanti dikalikan 6 tambah 4 nih. Terus nanti ke samping kita lihatnya. Terus setelah 20 kali 6, 20 dikali 6 tambah 4, selanjutnya kita lihat ke samping, pakai baris kedua 6 dikalikan 4 tambah 0 karena dia udah terakhir ya. Terus setelah itu kita lihat lagi ke bawah, 10 dikalikan 15 ditambah 5. Terus nanti geser lagi ke sampingnya, masih di baris yang sama, 15 dikalikan dengan 5. Terus lihat lagi ke bawah, 8 dikalikan 11 tambah 21. Terus nanti geser lagi 11 kali 21 gitu ya untuk nyari TX ya. Nih, tulis deh. 10 dikaliin 6 tambah 4 tambah 6 kali 4 tambah 10 dikali 15 tambah 5 ditambah 15 kali 5 ditambah 8, 11 tambah 21 ditambah 11 kali 21. Maka nanti ditemuin hasil TX nya yaitu 970. Nah, sekarang untuk nyari NS. Itu kayak gini lihatnya. Misalnya kita lihat secara dari kiri ke kanan ya kita. Aduh, nggak kelihatan. Dari kiri ke kanan ya kita lihatnya gini. Mulai dari baris pertama gini. Dari baris pertama 20 dikalikan dengan ini kotak di bawahnya nih, berarti nanti 20 dikali 15 tambah 5 tambah 11 tambah 21 tuh, nanti ditambah. Serah nih, kita lihat ke kanan. Dikali 5 ditambah 21. Nah gitu, dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat ke bawah juga, sehingga nyari NS gini 20 dikali 20 dikali 15 tambah 5 tambah 11 tambah 21
6 kali 5 tambah 21 tambah 10 kali 11 tambah 21 ini ya. Nah gitu, ditambah 15 kali 21. Nah, ini NS nya sama dengan NS sama dengan 1831. Nah untuk ND kita lihat dari, kan kalau NS kan dari sini ke sini, dari kiri ke kanan. Kalau ND itu kita lihatnya dari kanan ke kiri. Ini tetap dari atas ke bawah ya. Kalau kita nyarinya 4 dikalikan nih dengan ini, berapa sih itu? 8 tambah 11 ditambah 6, 10 tambah 8 tambah 5, 11 tambah 8, 15 kali 8. Maka ND nya sama dengan 499 gitu ya. Terus setelah udah dapet NS, udah dapet ND, udah dapet TX, baru masukin ke rumusnya yang ini. Kita cari D sama dengan NS ND, NS tambah ND plus TX, karena yang terikat tadi apa? TX. NS nya 1831 dikurangin 499, 1831 tambah 499 ditambah 970. Maka ini hitung aja sendiri, hasilnya 0,57. Nah 0,57 sorry, 0,57 ya, 0,403. Nah di sini bisa kita lihat bahwa X dan Y memiliki hubungan, tetapi tidak kuat dan hubungan searah, tetapi tidak kuat hubungannya karena angkanya positif. Ini D itu kalau misalnya positif searah, tandanya hubungannya adalah searah, sedangkan untuk yang negatif itu berlawanan ya. Selanjutnya adalah koefisien gamma nih, terakhir. Koefisien gamma ini rumusnya adalah lambangnya G ya. NS kurang ND dibagi NS tambah ND. Nah, nggak ada TX, nggak ada TY, macamnya. Nah, untuk nyari NS dan ND-nya itu sama aja kayak di soal sebelumnya. Kayaknya angkanya juga sama nggak sih? Iya, angkanya juga sama. Makanya kita bisa lihat ya NS di sini sama di sini. Cara nyarinya juga sama. Jadi NS-nya sama dengan 183, ND-nya 499. Berarti G-nya 1831 dikurangin 499 dibagi 1831 ditambah 499. Nah ini hasilnya baru 0,57. Nah nilai G itu kalau misalnya 0 berarti dia menunjukkan tidak ada hubungan ya antara variabel. Kalau misalnya dia plus 1 berarti hubungannya sempurna dan searah. Kalau misalnya G-nya minus berarti dia berlawanan, memiliki hubungan tapi berlawanan gitu. Nah untuk hasilnya 0,57 ini karena dia lebih dari
0,5 berarti cenderung memiliki hubungan yang korelasinya kuat dan searah. Ya, seperti itu. Mungkin segini saja tutorial yang bisa diberikan. Semoga mengerti. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak gue aja. Bagi yang udah dapet tanda tangannya, mintain aja kontaknya. Atau untuk anak RA bisa tanya gue langsung, Ocha, di grup MAP atau semacamnya, atau mau PC juga gak apa-apa. Semoga bermanfaat, semoga lancar UASnya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.